Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat selalu, dianugerahi rezeki yang lancar dan tentunya semakin bahagia. Teman-teman, hari ini aku mau berangkat kerja. Sekarang udah jam 7.27 menit teman-teman ya. Hari ini aku kerja jam Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini aku kerja jam 8 pagi teman-teman. Karena di Prancis sekarang udah musim panas ya, jadi nggak terlalu banyak pekerjaan di tempat aku kerja. Dan tentunya masih ada kerjaan juga sekitar setengah hari, kadang-kadang cuma sampai jam 3 sore ya. Tapi jadilah daripada nggak ada kerjaan sama sekali kan. Tapi enaknya di Prancis itu begitu teman-teman, kalau seandainya kita nggak punya pekerjaan hari ini, terus besoknya kita akan kerja double gitu teman-teman ya. Kalau pamannya sampai seminggu tuh nggak ada jam, minggu depan kita akan kerja double gitu. Jadi nggak mengurangin jam kerja kita, juga nggak mengurangin nilai gaji kita setiap bulan teman-teman ya. Itu enaknya. Kecuali kalau pamannya kalian sedang sakit ya, terus kalian lagi libur gitu ya. Nah kalau pamannya kalian sakit, di sini ada namanya aret maladi teman-teman ya. Aret maladi itu tuh seperti asuransi teman-teman ya. Asuransi yang membayar gaji kita cuma 50% gitu teman-teman. Maksudnya kalau umpamanya kita sehat kan kita kerja, gaji kita 100% ya. Umpamanya gaji kita per jam itu tuh 10 euro umpamanya, kita hitung aja 10 euro umpamanya ya. Nah, kalau kita sakit terus kita pakai asuransi yang berlaku di Prancis itu teman-teman, asuransi itu tuh hanya akan membayar kita 50%. Jadi kita cuma dapat sekitar 5 euro, nggak 10 euro teman-teman ya. Tapi itu nggak kerja ya, kita di rumah, kita istirahat, kita makan obat dan kita memulihkan kesehatan kita, tenang, adem ayem di rumah, tapi kita tetap digaji teman-teman ya. Gajinya nggak banyak seperti aku bilang tadi, 50% berarti separuh dari gaji kita teman-teman ya. Nah gitu. Nah terus teman-teman, kalau kalian nggak kerja karena kalian bolos, seperti alasannya hujan, seperti apa alasannya males tapi gimana, itu nggak digaji sama sekali ya. Kecuali kalau kalian punya asuransi bukti kalau kalian sedang sakit teman-teman ya. Terus teman-teman, di Prancis ini teman-teman, kalau umpamanya kalian rajin, aku ngomong diriku sendiri ya, aku rajin kerja terus nggak pernah bolos dan aku kerjanya banyak, itu gaji kita akan bertambah sedikit teman-teman, sekitar 10%, ditambah 10% ya. Ini di perusahaan tempat aku kerja ya, nggak tahu ke tempat perusahaan lain ya. Di perusahaan tempat aku kerja sekarang begitu, kalau umpamanya kita kerja terus tanpa bolos, terus jam kerja kita tuh melampaui batas, kita akan mendapat 10% lebih gajinya teman-teman ya. Alhamdulillah kemarin, bulan kemarin biasa gaji aku cuma 1.350 euro ya. Kemarin dapat 1.420 euro. Alhamdulillah kan. 1.420 euro itu di Indonesia mungkin sekitar berapa juta, 20 juta berapa gitu, nggak ngerti deh pokoknya. Dikaliin aja sekitar 17.000 kali 17.000 kali 1.420 euro gitu teman-teman. Ini mobil di belakang ngikutin mulu deh. Nah terus teman-teman, di sini cuacanya hujan ya, dan jalan juga agak-agak licin, tapi aku akan tetap berhati-hati mengemudi teman-teman, karena sekarang itu di Prancis itu tuh aturannya kalau umpamanya hujan seperti ini, biasanya kalau kita pakai excès vitesse namanya, atau nggak tahu di Indonesia namanya kilometer ya. Di Indonesia kilometer, di sini tuh sekitar, kalau umpamanya sekitar 80, kita pakai cuma 70 karena hujan ya, kita kurangin 10, nggak boleh lebih teman-teman ya. Kalau lebih ntar ada polisi di depan, kita di stop, terus dikontrol, bla 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 bla, ujung-ujungnya kita bayar denda. Setelah bayar denda teman-teman, kita akan dikurangin poin conduit kita. Kalau cuman aku kan sampai sekarang masih ada 12 poin ya, tapi kalau aku melanggar karena aku menyetir lebih cepat,
itu akan dikurangi sekitar 3%, 3 poin. 3 poin lama-lama habis. Kalau udah habis nggak bisa bawa mobil lagi, nggak boleh kan. Nah, jadi aku harus hati-hati teman-teman, karena SIM panas banget ya. SIM di Prancis ini teman-teman susah-susah gampang mendapatinya. Karena apa? Satu, kita harus punya otak kita harus pinter. Yang pertama kalinya kita harus menguasai bahasa Prancis teman-teman ya. Itu penting banget. Kalau umpamanya di Inggris ya kalian bisa bahasa Inggris ya. Di Prancis ini kita harus bisa menguasai bahasa Prancis, dan kita harus lebih pintar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab teman-teman ya. Bentar teman-teman, ini ada mobil ya, mobil ini teman kerjaku ya. Ini mobil teman kerjaku, dia tuh nggak punya permi teman-teman ya, atau nggak punya SIM. Jadi kalau umpamanya nggak punya SIM di Perancis tuh kita masih boleh pakai mobil yang tanpa SIM teman-teman ya, seperti mobil teman kerjaku tadi. Mobil itu kecil dan jalannya tuh lama banget teman-teman ya, cuma 50 km kalau nggak salah kecepatannya, nggak bisa lebih cepat dari itu. Jadi kalau umpamanya dia nyetir cuma 50 km itu tuh bisa bisa menghambat perjalanan orang-orang yang ada di belakangnya teman-teman. Jadi kita lebih lama jalan gara-gara ada mobil seperti itu. Tapi di Prancis emang ada mobil seperti itu khusus buat orang-orang yang nggak mampu untuk mendapatkan SIM, atau orang-orang yang kehilangan SIM karena mereka minum alkohol atau melanggar kilometer, eksevitas, atau pelanggaran lainnya lah, sehingga wewenang dia untuk mempunyai SIM itu dicabut teman-teman ya. Nah kalau mereka udah nggak punya SIM, mereka udah nggak bisa bawa mobil seperti mobil aku. Kalau mobil aku ini mobil resmi ya, maksudnya mobil yang harus punya SIM ya. Dan mereka bisa menyetir mobil yang seperti itu tadi, mobil yang jalannya lambat banget jalannya. Itu kadang-kadang bikin pusing. Kalau umpama lagi di depan kita lagi buru-buru, dia kadang-kadang nggak sadar diri teman-teman. Mereka tuh nyetirnya di tengah ya, di jalan tengah, bukannya minggir, di tengah. Jadi kita mau motong dia itu susah, karena kita kan di depan tuh kan ada di jalan depan, di sebelah kita jalan di bagian depan kan ada mobil yang ke arah balik ya. Jadi kita nggak bisa nyetir semau kita. Jadi kita lambat aja perjalanan kita. Kalau umpamanya kita udah kita terlalu lama di belakang mobil seperti itu, kita bisa terlambat masuk kerja teman-teman ya. Dan kalau masuk kerja kita terlambat ya konsekuensinya itu tadi, kita ditegur sama bos. Aku sekali ditegur waktu itu, ceritanya gini. Pagi-pagi aku mau berangkat kerja teman-teman ya. Terus di perjalanan tuh aku di-stop sama polisi. Biasalah kontrol ke identitas, terus SIM, terus segala macam lah yang diperlukan, asuransi mobil dan lain-lainnya ya. Nah terus aku di-stop tuh kurang lebih sekitar 10 menit deh. Kurang lebih 10 menit, seharusnya aku udah sampai itu, udah masuk kerja seharusnya. Nah ternyata aku terlambat. Nah di situ aku ditegur sama bos aku, katanya, Mariani katanya, kamu kok ini katanya pulangnya masuknya terlambat sekitar 15 menit kata gitu. Nah terus aku jelasin, iya bos maaf ya, aku bilang tadi aku di stop mobil, di stop polisi, gue bilang ada kontrol surat-surat, gue bilang kayak gitu. Oh iya katanya, lain kali hati-hati, kalau bisa lain kali datangnya lebih cepat kata gitu, supaya kalau umpamanya ada urusan yang seperti itu kamu tetap nggak terlambat. Iya bos, gue bilang kayak gitu. Ya itu doang. Tapi ya bos aku tuh baik orangnya, cuma kalau umpamanya di tempat kerja dia itu bener-bener tegas gitu teman-teman ya. Tegasnya kenapa? Dia nggak pilih kasih gitu. Jadi kalau umpamanya walaupun dia sama aku baik, dia sama aku ramah, dia tahu walaupun aku pendatang tapi aku pekerja keras, terus aku juga menghargai pekerjaan dan aku juga nggak pernah melanggar gitu ya. Tapi tetap aja dia tuh harus tegas dengan semua. Jadi supaya di tempat pekerjaan tuh, di perusahaan tuh nggak ada yang
iri mengiri gitu teman-teman ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang sih aku belum pernah punya masalah dengan bos atau dengan teman-teman kerja atau dengan perusahaan ya. Nah cuman aku udah mulai merasa bosan kerja di situ, kepengennya cari tempat kerja lain gitu teman-teman. Karena apa? Karena kerja di sini ini bukan masalah pekerjaannya atau orang-orangnya. Orang-orangnya baik, pekerjaannya juga enak, aku nyaman di situ. Nah cuman gangguan bagi aku itu tuh ini bensin. Karena bensin ini sekarang mahal banget sayang teman-teman di Prancis ya. Bensin ini sekarang harganya udah lebih dari 2 euro di sini ya. Lebih dari 2 euro, berarti 2 euro kalau dikaliin 17.000 kali 2 berarti sekitar 17.000 dikali 2 34 euro kalau nggak salah. Itu per liternya teman-teman ya. Pusing kan? Nah jadi aku berencana cari kerjaan lain yang di dekat rumah gitu teman-teman ya. Ini lumayan 30 ini tempat aku kerjain dari rumah sekitar 25 km teman-teman ya. 25 kilo berarti kalau seminggu aku kerjain sekitar 5 hari atau 4 hari ya, dari Senin sampai hari Jumat. Itu dikalikan 25, pulang pergi kan 50 tuh ya. 50, 100, 150, 200 km per minggu. 200 km per minggu itu tuh banyak loh teman-teman bensinnya. Jadi seenggak-enggaknya aku harus beli bensin sekitar pengeluaran aku untuk bensin tuh teman-teman ya. Kemarin aku habis ngisi full ya, aku penuhin bensin dalam stasiun bensin ya. Ini kenapa? Oke. Itu nggak boleh karena aduh apalagi nih, nggak boleh dikarenakan nggak boleh, itu harganya sekitar 20 aku beli kemarin sekitar 100 euro teman-teman, maaf ya, 100 euro itu full ya kalau mobil aku ya. Itu 100 euro itu udah full teman-teman ya. Jadi kalau umpamanya 100 euro full sekitar 2 minggu, sebulan berarti sekitar 200 euro teman-teman pengeluaran aku. Kalau gaji aku cuma 1.300, 1.400, berarti aku cuma dapat uang bersih itu sekitar 1.200 euro, kan rugi. Alangkah baiknya kalau aku dapat kerjaan di dekat rumah teman-teman. Itu solusi aku sekarang, problem aku ya. Semoga dapat solusinya dan aku tetap aku udah udah nyebarin CV namanya di Prancis atau pengalaman kerja ya, selembaran pengalaman kerja gitu, udah aku sebari ke kemana-mana. Kemarin ada yang nelpon cuman mitong, katanya cuman seminggu 2 kali. Kalau seminggu 2 kali aku rugi, nggak dapat jam kerja aku nggak banyak, jadi rugi kan. Kalau bisa itu lebih dari dari 35 jam per minggu ya. Untuk mendapati kerjaan seperti itu tuh susah sekarang. Cuman aku tetap berdoa dan berusaha semoga dapat pekerjaan lagi. Baiklah teman-teman, aku sekarang udah mau nyampe ya. Semoga kalian semua sehat selalu. Terima kasih udah nemenin aku ngoceh-ngoceh ya. Aku doain semoga kalian semua sehat selalu, dianugerahi rezeki yang lancar dan tentunya semakin bahagia teman-teman ya. Thank you very much. Bye bye.